Literally, no cancel-cancelan ya nak. Kedengarannya akrab. Di kota-kota besar, orang tua muda sering campur-campur bahasa Indonesia, Inggris. Nah, itu namanya slang jaksel. Terus muncul kekhawatiran, jangan-jangan bahasa anak jadi berantakan. Hari ini kita bahas pakai kacamata linguistik, biar tenang tapi tetap berbasis ilmu. Nah, bahasa itu alat sosial. Di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, lingkungan urban bikin kita ketemu teman, pergi ke sekolah, kerja. Nah, itu menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Jadi wajar kalau muncul code mixing. Pertanyaannya, apa efeknya ke anak? Nah, dari segi linguistik, pertama bedakan 3 istilah. Pertama adalah code switching, code mixing, translanguaging. Code mixing itu pindah bahasa antar kalimat atau antar konteks. Di rumah pakai bahasa Indonesia, di kelas pakai bahasa Inggris. Nah, itu code switching. Code mixing itu campur dalam kalimat. Contoh, Bunda lagi meeting. Nanti kita makan, oke? Nah, itu campur. Translanguaging. Ini adalah anak pakai seluruh repertoire bahasanya, seluruh kemampuan bahasanya untuk makna, bukan sekedar tukar label. Jadi, anak-anak itu adalah pembelajar bahasa yang sangat adaptif. Mereka bisa mengenali pola-pola bahasa mana nih. Oh, kalau bicara dengan ayah, aku pakai bahasa ini. Kalau ke ibu, bahasanya berbeda. Nah, kalau aku ke sekolah, di sekolah bahasanya beda lagi. Jadi, bisa membedakannya. Kuncinya bukan jangan campur-campur, tapi kejelasan. Dan fondasi yang kuat di satu bahasa utama. Biasanya bahasa rumah. Selama bahasa utama anak dipakai secara konsisten, contoh dibacakan buku, diajak ngobrol, maka anak-anak itu dapat kosakata yang kaya. Paparan bahasa lain tidak merusak, justru membantu fleksibilitas kognitif anak. Mereka belajar memilih kata sesuai dengan siapa lawan bicara dan dalam situasi apa. Nah, yang sering bikin keliru itu adalah kalau model bahasa kita tidak jelas. Kalimat kita terpotong-potong, grammar diabaikan terus-menerus, atau gonta-ganti aturan tanpa konteks. Nah, jadi tentukan dulu apa nih bahasa fondasi. Ya, kita sebagai orang Indonesia, maka di rumah mayoritas kita berbahasa Indonesia. Lalu yang kedua, jaga model bahasa yang rapi, kalimat utuh, artikulasi jelas. Lalu lihat konteksnya. Misalnya saat belajar baca tulis, ya bahasa fondasi dulu agar anak-anak itu termapping nih huruf-hurufnya, menggunakan huruf-huruf bahasa Indonesia bagaimana membacanya. Nah, jadi tips dari pembelajaran bahasa Inggris ke anak-anak di rumah itu adalah yang pertama, zona bahasa harian. Jam makan pakai bahasa Indonesia. Jam tidur boleh pakai bahasa Inggris kalau kita mau menceritakan English story. Lalu one object, two labels. Maksudnya apa? Ya giliran. Nih, ini sendok ya. Dalam bahasa Inggrisnya spoon. Jangan spoon. Oh, ini this is spoon. Ini spoon. Udah gitu aja. Nah, itu membuat bingung. Nah, jadi kalau anak bilang, "Bunda, I want air minum." Nah, kamu jawab, "Oh, kamu mau air minum. Kamu mau air minum ya." Atau, "You want some water." Nah, itu anak mendengarkan, jangan dimarahi. Artinya,
dalam hal ini jangan dicampur, Indonesia saja, Inggris saja. Nah, lalu bahan bacaan atau lagu konsisten, kita pilih 70% di bahasa fondasi untuk memperkaya anak-anak itu dengan kosakata bahasa inti. Lalu kita berikan juga dia role play misalnya. Oh, kalau jadi kasir itu apa nih kosakatanya? Kalau jadi guru itu kosakatanya apa? Nah, sehingga anak-anak itu bisa belajar lebih banyak mengenai kosakata bahasanya. Nah, lalu apakah anak jadi bingung? Yang bikin bingung itu bukan banyak bahasa, tetapi aturan yang tidak konsisten. Lah, jadi kalau misalnya logat Jaksel itu nempel, gak apa-apa, itu variasi bagian dari identitas mereka kalau mereka memang pengguna bahasa seperti itu. Yang penting itu adalah anak tetap bisa berbicara dengan jelas, sopan, dan paham kapan pakai variasi A, kapan pakai variasi B. Jadi perlu larang Inggris dulu? Enggak perlu. Hanya prioritaskan di rumah pakai bahasa Indonesia, lalu sesudah itu bahasa Inggris menjadi variasi. Jadi bukan no cancel-cancelan terhadap bahasa gaul ya. Variasi boleh, asal fondasi jelas, konteks konsisten, model bahasa rapi. Orang tua bukan penjaga gerbang bahasa yang serba melarang, tetapi kita adalah fasilitator yang mengarahkan. Sekian.